perkenalkan saya Dela Mei Elana NPM 1901080006 dan saya Rizka Oktavia NPM 1901080022. Baik, di sini kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai sistem pencernaan pada hewan. Yuk kita langsung simak videonya. Saya akan menjelaskan mengenai pencernaan intrasel, ekstrasel, dan katalis. Nah, kita bahas tentang pencernaan intraselnya terlebih dahulu ya. Nah, energi itu diperlukan untuk setiap organisme dalam tubuh agar tetap aktif. Namun, untuk mendapatkan energi dari lingkungan luar, sel tidak hanya mengambil molekul tetapi juga perlu memecahnya. Proses dasar inilah yang disebut dengan pencernaan intraseluler atau intrasel. Nah, dalam arti luas, pencernaan intraseluler ini berarti penguraian zat-zat di dalam sitoplasma sel. Nah, bisa kita ingat ya, intra itu berasal dari kata in yang artinya dalam. Jadi, pencernaan di dalam sel. Nah, pencernaan intrasel ini mengacu pada bentuk pencernaan di mana pemecahannya bahan menjadi komponen-komponen kecil terjadi di dalam sel. Nah, pencernaan intraseluler juga dapat didefinisikan sebagai proses di mana hewan yang kekurangan saluran pencernaan kemudian membawa makanan ke dalam sel karena alasan pencernaan untuk kebutuhan nutrisi. Nah, proses pencernaan intrasel ini dibagi menjadi dua, yaitu ada pencernaan heterofagi dan autofagi. Pencernaan heterofagi ini adalah pemecahan molekul yang dibawa ke dalam sel oleh endositosis. Nah, vesikel endositik atau vakuola makanan menyatu dalam lisosom dan pencernaan kimia. Ini terjadi di dalam vakuola makanan. Kemudian nutrisi akan menyebar ke sitoplasma melalui dinding vesikel. Nah, bahan yang tidak dapat dicerna itu akan dikeluarkan melalui eksositosis. Yang kedua yaitu ada pencernaan autofagi. Nah, pencernaan ini terjadi di dalam sel untuk mencerna molekul internal dalam organel. Autofagi ini mempertahankan sumber energi di dalam sel dengan mendaur ulang protein, agregat, dan organel yang rusak di dalam sel. Produk akhir dari degradasi dapat digunakan sebagai blok bangunan untuk penggantian komponen seluler yang habis. Nah, setelah mendapatkan makanan, hewan itu harus mencernanya dengan baik agar sari-sarinya itu dapat diserap oleh sel-sel tubuh. Nah, contoh hewan yang mencerna makanannya secara intraseluler itu ada spons atau porifera. Nah, spons ini berbeda dari hewan-hewan yang lain karena pencernaan makanannya itu secara keseluruhan berlangsung melalui mekanisme intraseluler. Nah, porifera tidak mempunyai rongga pencernaan, tetapi dia mempunyai sel khusus yang disebut dengan kuanosit. Baik, selanjutnya yaitu ada pencernaan ekstraseluler atau pencernaan ekstrasel. Nah, pencernaan ekstrasel ini berasal dari kata ekstra yang artinya di luar. Jadi, dapat kita ingat ya bahwa pencernaan ekstraseluler ini adalah pencernaan yang terjadi di luar sel. Nah, pencernaan ekstraseluler ini mengacu pada bentuk pencernaan di mana pemecahan bahan menjadi komponen yang lebih kecil dan ini terjadi di luar sel. Dengan demikian, enzim hidrolitik disekresikan pada bahan makanan melalui membran sel. Nah, ini dapat terjadi di lumen sistem pencernaan, di rongga lambung, atau organ pencernaan lainnya seperti mulut, kerongkongan, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, dalam pencernaan jenis ini, makanan akan dipecah di luar sel dengan bantuan mekanis atau dengan bantuan asam oleh molekul khusus yang disebut enzim. Nah, banyak hewan dengan bangun tubuh yang relatif sederhana memiliki kantung pencernaan dengan pembukaan tunggal. Kantung ini disebut dengan rongga gastrovaskuler. Dan rongga gastrovaskuler ini berfungsi dalam pencernaan dan distribusi nutrien ke seluruhan tubuh. Nah, contoh hewan yang memiliki rongga gastrovaskuler yaitu ada hidra. Nah, hidra ini adalah karnivora yang menyengat mangsa dengan organel khusus yang disebut dengan nematosit dan kemudian dia akan menggunakan tentakel untuk memasukkan makanan dari mulut ke dalam rongga gastrovaskuler. Setelah hidra selesai mencerna makanannya, bahan-bahan yang tidak tercerna yang masih tetap berada di dalam rongga gastrovaskuler, maka dia akan dikeluarkan melalui sebuah pembukaan tunggal yang berfungsi ganda sebagai mulut dan anus.
Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai katalis. Perlu kita ketahui ya bahwa fungsi utama dari katalis itu dia menyediakan energi alternatif dalam suatu reaksi kimia. Dengan perannya yang sangat penting ini, maka katalis sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam proses pencernaan makanan. Nah, dengan ini dapat kita simpulkan bahwa enzim itu sangat penting dalam kehidupan karena semua reaksi metabolisme itu dikatalis oleh enzim. Jika tidak ada enzim atau aktivitas enzim itu terganggu, maka reaksi metabolisme itu akan terhambat sehingga pertumbuhan sel juga akan terganggu. Misalnya seperti enzim urease. Ini merupakan enzim yang menguraikan urea menjadi amonia dan karbon dioksida. Nah, fungsi atau peran dari enzim urease ini, dia menyediakan energi internal atau eksternal bagi organisme untuk menggunakan urea atau karbon hidroksi urea sebagai sumber nitrogen. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah pola sistem pencernaan pada vertebrata. Nah, dibagi menjadi 5, diantaranya proses pencernaan pada amfibi, aves, pisces, reptil, dan mamalia. Nah, yang pertama adalah kelas amfibi. Sistem pencernaan pada kelas amfibi dimulai pada rongga mulut, kemudian berlanjut ke esofagus, ventriculus, intestinum, usus halus, usus tebal, kemudian kloaka. Baik, selanjutnya adalah sistem pencernaan pada aves. Apa itu aves? Aves adalah keluarga burung-burungan atau sering disebut unggas. Nah, unggas mengambil makanannya menggunakan paruh, kemudian menelannya dan menyimpannya di tembolok untuk dilunakan menggunakan getah yang disebut proventriculus. Nah, kemudian dilumat ke dalam lambung lalu berakhir di anus. Selanjutnya adalah sistem pencernaan pada pisces. Nah, sistem pencernaan pada pisces itu dimulai dari rongga mulut yang terdapat gigi dan menghasilkan lendir. Kemudian berlanjut ke esofagus melalui faring. Nah, tempat faring itu di insang. Nah, kemudian esofagus itu berada di belakang insang. Nah, selanjutnya berlanjut ke kerongkongan, lalu lambung, usus, dan selanjutnya dibuang melalui anus. Nah, selanjutnya adalah sistem pencernaan pada reptil. Nah, sistem pencernaannya dimulai dari rongga mulut, esofagus atau kerongkongan, ventriculus atau lambung, lah kemudian berlanjut ke anus. Nah, selanjutnya adalah sistem pencernaan pada mamalia. Sistem pencernaan pada mamalia dimulai dari rongga mulut, kemudian kerongkongan, perut besar, perut jala, perut kitab, perut masam, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Itu salah satu contoh dari mamalia hewan kambing, domba, atau sapi. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu proses pencernaan makanan. Proses pencernaan secara lebih sempurna dan penyerapan sari dalam usus. Karbohidrat, lipid, dan protein dicerna dengan bantuan enzim menjadi komponen penyusun agar digunakan dan diserap secara optimal oleh hewan. Nah, enzim pemecah ini dibagi menjadi 3, yakni enzim pemecah lipid, enzim pemecah karbohidrat, dan enzim pemecah protein. Nah, itu tadi sedikit pemaparan dari kelompok kami. Kelompok 2, Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hayati.